Tak terbayangkan kalau kita di zaman itu masalah-masalah selesai. Kenapa masalah-masalah selesai? Karena beliau masih hidup. Ada masalah apa saja, sumbernya Nabi Muhammad, masalah sudah selesai. Kalau kita sekarang kan tidak, karena beliau sudah jauh, sudah wafat. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada Muhammad, mana, apakah uhilla yang dihalalkan lahum untuk mereka, minat ta'am, dari makanan. Ini ayat ini ada kaitan dengan pengharaman di saat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hurimat alaikumul maitah pada wal khinzir, maka ketika itu datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau minta izin kepada Nabi Muhammad. Setelah diizinkan untuk masuk rumah, ternyata malaikat tersebut berhenti di depan pintu, tak mau masuk. Malaikat Jibril tak mau masuk. Fadhal, silakan Jibril. Dikatakan, "Afwan ya Muhammad, saya ini bangsa malaikat tak bisa masuk ke dalam rumah. Yang rumah di situ ada anjing." Ternyata ketika itu di bawah tempat itu Nabi Muhammad ada anjing. Ada seekor anak anjing di situ. Lalu kemudian Nabi Muhammad ketika itu bertanya, kenapa tak mau masuk? Di rumahmu ada anak anjing. Kami malaikat tak mau masuk. Akhirnya dikeluarkan, dan ketika itu Nabi Muhammad SAW pun memerintahkan kepada Abu Rofi, namanya Abu Rofi, untuk membunuh semua anjing yang ada di kota Madinah. Semua ketika itu anjing dibunuh oleh para sahabat atas perintah Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Anjing pernah terjadi di Madinah itu kosong anjing. Tidak ada anjing. Kecuali satu anjing yang miliknya seorang perempuan. Tinggal satu ekor anjing pada waktu itu. Anjing yang berada di salah seorang perempuan. Ya Rasul, kita sudah selesai. Tapi Madinah sudah sepi. Sudah tidak ada anjing lagi di Madinah ini. Tinggal satu saja. Lalu kemudian itu ayat yang tadi saya baca. Madza uilallahu, apa yang dihalalkan untuk mereka minat dari makanan. Ternyata di situ Nabi Muhammad SAW ditanya, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kul, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, kepada umatku, uhilla lakum, dihalalkan untuk kalian at-thayyibat, perkara-perkara yang baik. Jadi jamak at-thayyibat. Kalau thayyibatun satu, thayyibani dua, thayyibat, perkara-perkara yang baik-baik. Ai al-mustalazat, ini perkara yang lezat-lezat.
mukallabin al-kalbu bitasdid ay arsaltahu ala swaid. Jadi jangan Bapak ragu. Kadang-kadang kita ini kalau nggak tahu konsep fikih, itu fikih dari mana kok karang-karangan seperti anjing berburu, kemudian berburu menangkap hewannya tertangkap kena gigit oleh anjing, sementara kena liur anjing, mati pula hewannya, itu kan najis. Itu menurut kita. Tapi Al-Quran mengatakan, sebutkan di sini, uhillalakum at-thayyibatu wa ma'alamtum minal jawari mukallabin tu'allimunahun. Jadi anjing yang diajarkan itu, anjing yang terlatih itu dalam Al-Quran itu ada. Nasnya jelas. Mukallabin, anjing-anjing yang terlatih, tu'allimunahunna, yang engkau bisa mengajarinya, maka hewan tersebut yang diburu oleh anjing hukumnya halal walaupun mati. Ini ada anjing dilepaskan berburu rusa di hutan, ketangkap rusanya. Ketangkap oleh siapa? Oleh anjing. Digigit sama anjing pula. Bagaimana hukumnya ini Pak Ustaz? Kita berburu pakai anjing, yang diburu rusa pula, diburu burung pula di hutan, mati. Asalkan empat syarat hewan atau 4 syarat anjing yang dia itu buruannya halal. Yang pertama, dilepas oleh orang Muslim. Yang melepas itu orang Islam, bukan orang non-Muslim. Kalau kita melepas anjing tersebut dengan sengaja untuk berburu, berarti anjing tersebut alat untuk berburu dan dia sudah diajari, maka ini syarat pertama masuk. Yang melepas adalah Muslim. Yang kedua, hewan tersebut sami'na wa ta'na, punya sifat taat kepada pemiliknya. Ketika dia sudah mendapatkan, kalau kita suruh berhenti, dia suruh berhenti pakai bahasa isyarat mungkin, atau pakai bahasa yang sudah terlatih itu, dia paham. Itu anjingnya paham, karena apa? Disuruh berhenti oleh majikannya, dia berhenti. Berarti anjingnya terlatih. Tapi kalau ketika disuruh berhenti, dia nggak suruh dimakan. Yang ketiga, bi'aisu la ya'kulu minal-lahm atau minas soy, dengan sekiranya anjing tersebut tidak memakan daging yang hewan tersebut dia bunuh, walaupun satu kali gigitan. Jadi anjing tersebut memburu burung tersebut tidak dimakan kepalanya atau tidak dimakan dagingnya, dia sekedar menangkap saja. Maka termasuk namanya kalbun mu'allam, anjing yang terlatih. Yang keempat, takror. Apa takror? Berulang-ulang dan dia sudah senantiasa terbiasa seperti itu. Dan bukan sekitar ketepatan aja. Ini anjing ketepatan begitu kita bawa tiba-tiba bisa menangkap. Ketepatan saja, nggak boleh ketepatan. Harus anjing tersebut betul-betul berulang-ulang berkali-kali bisa berburu. Barulah namanya kalbun mu'allam. Ingat Pak, pakai fathah. Kalbun mu'allam. Kalau kalbun mu'allim itu anjing guru namanya. Kalbun mu'allim itu guru. Anjing guru. Gurunya jadi anjing gitu, nggak anjing guru. Tak boleh. Kalbun mu'allam, anjing yang terlatih. Kalau kalbun mu'allim, anjing mu'allim. Kalbun mu'allam, anjing yang terlatih. Maka anjing yang terlatih ini 4 mazhab itu mensepakati hukumnya halalan thayyibah. Boleh hewan yang ditangkap itu untuk kita konsumsi walaupun mati. Ustaznya ayam hutan tangkap sama anjing, segini banyak. Kita tengok udah mati pula, tak masalah. Tapi anjing tersebut dilepas, sengaja dilepas, bukan anjing tersebut liar. Yang jadi masalah, kalau berburu orang Islam, di sana orang non-Muslim berburu juga, sama-sama berburu. Anjing awak 10, mereka anjingnya 10 pula. Kita lepas 10, mereka lepas 10. Anjingnya serawutan nih, sama-sama ini. Ini jadi masalah.
berburu anjing 10, kawan sama yang muslim 10 pula. Di hutan mereka bekerja sama. Itu bagaimana Pak Ustaz? Nggak jelas. Kalau nggak jelas ya subhat. Al-halal bainun wal haramu bainun. Bainahuma umurun mutasyabihat. Halalnya jelas, haramnya jelas. Kalau terjadi nggak jelas namanya syubhat. Maka pastikan anjing kita itu jelas. Ini ada 10 di situ. Ustaz, bagaimanakah? Apakah betul ada hadis yang mengatakan orang kalau punya anjing, pelihara anjing itu berkurang pahalanya? Ada hadisnya Pak Ustaz? Ada. Mana ini saya baca? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Man amsaka kalban fa innahu yanqusu minal kilab." Apa? Man amsaka kalban fa innahu yanqusu min amalihi kula yaumin qiratun. Saya artikan. Man barang siapa amsaka memelihara kalban seekor anjing, fa innahu maka sesungguhnya yang kusu berkurang min amalihi daripada amalnya kula yaumin setiap hari qiratun 1 qirat. Qirat itu bagaimana Pak Ustaz? Sebesar gunung Uhud. Jadi kalau kita punya peliharaan seekor anjing itu 1 qirat. Kalau 2 ekor berarti 2 qirat. Kalau 3 ekor 3 qirat. Ini yang pertama. Jadi setiap hari itu kita punya pahala dikurangi 1 gunung. Ambil lagi 1 gunung setiap hari dikurangi. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain qiraton 2 qirat. Ada kil, ada dalam riwayat lain bahwasanya Nabi bersabda juga bukan 1 qirat tapi 2 qirat. Wah ini ajaib sekali Pak. 1 hari 2 gunung berkurang. Setiap hari 2 gunung pahala berkurang. Kalau kita pelihara anjing itu risiko. Makanya di antara caranya kita supaya nggak tekor, kita ini nggak tekor Pak, nggak bangkrut. Kuncinya 1, kita kalau punya anjing jangan lepas sholat sunnah qobliyah subuh. Kenapa Pak Ustaz? Qobliyah subuh 2 rakaat itu diberi pahala dunia sebesar dunia. Seisinya itu pahalanya diberikan kepada orang yang 2 rakaat sholat subuh. Jadi kalau sekedar gunung dibanding 1 dunia nggak ada apa-apanya. Kalau kita sholat 2 rakaat sebelum fajar, kita punya anjing 2-3 tak masalah. Apa sebab? Gunung kan kecil, sebesar gunung kalau di sini kita nggak nampak ya. Kalau Bapak ke Magetan, Gunung Lawu itu ada. Gunung Semeru di Malang. Kalau Bapak ke Madinah, ada namanya Gunung Uhud itu yang agak panjang begitu. Nah itu Gunung Uhud dibandingkan dunia kan nggak ada apa-apanya. Makanya prinsipnya itu supaya nggak tekor. Kalau pelihara anjing jangan lepas qobliyah subuh. Itu rumusnya. Supaya apa? Supaya pahalanya nggak berkurang. Tiap hari nggak terasa karena gunung dibanding dunia lebih besar daripada gunung tersebut. Pak Ustadz, bagaimana seandainya anjing tersebut dipelihara untuk hirosah, security, punya kebun, punya sawit, punya timun, atau punya showroom? Apakah dikurangi juga Pak Ustadz? Pahalanya dikurangi apa dikurangi? Jawabnya tak dikurangi. Ada dalilnya Pak Ustadz, saya baca. Biar nggak ragu, simak ya di YouTube ini. Barangkali ada yang nyimak di HP sedang istirahat. Illa kalba harsin, kecuali anjing yang untuk berjaga. Ya, anjing yang untuk berjaga itu tidak berkurang. Jadi Bapak jangan ragu-ragu lagi. Nanti aku punya kebun, nggak dikasih anjing, malam-malam banyak anjing datang pula malam-malam. Anjing bawa 2 dos gitu. Jam kali Pak Ustadz, enggak, ini salah saja. Harus Sumatera. Anjing itu hewan yang cerdik, yang cerdas, yang bisa menjaga. Kalau sudah menggonggong malam-malam anjing itu, wah, orang bawa 2 dos utang panji gitu. Center lah anjingnya 5 gitu. Wah, kaget semua. Kenapa? Allah beri kelebihan anjing itu suaranya itu bisa menggeletarkan jantung. Masya Allah, Bapak tengok anjing jangan kita ini mempunyai pemikiran ini anjing ini hewan nggak bermanfaat, mukanya jelek,
nggak ada manfaat. Itu banyak misterius anjing zaman Nabi Muhammad itu, banyak cerita. Saya pernah baca dalam sebuah kitab, Nabi SAW dengan para sahabat duduk dalam majelis ilmu. Tiba-tiba datang seorang laki-laki. Datang begitu kakinya berdarah. Loh, kenapa kakimu berdarah? Ya Rasul, di jalan tadi jumpa anjing, digigit, kakinya digigit anjing. Nabi diam lagi. Tak lama kemudian datang lagi sahabat yang kedua. Loh, kenapa kakimu digigit anjing ya Rasul? Gimana bisa? Nabi Muhammad mengatakan, sudah, ini anjingnya anjing gila ini, jelas. Sekarang kita berangkat, cari itu anjing, mari kita bunuh. Sahabat-sahabat tadi Pak dalam majelis tersebut berangkat semua, mencari anjing tadi. Ketika itu anjingnya Rasul, itu anjingnya, oh ya, dilingkari semua, dikepung. Nabi ngambil pedang, serang sahabat, mau dibacoknya anjingnya. Ketika mau dibacok begini, anjingnya bisa ngomong. Ya Rasulullah, la taqtulni, jangan kau bunuh aku. Loh, anjingnya bisa bicara. Sesungguhnya aku beriman kepada Allah, amantu bika, wa amantu bi rabbika. Aku beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhanmu, beriman kepada Engkau ya Rasulullah. Kalau kamu beriman, kenapa kamu bunuh kenapa kamu gigit kawan saya? Sahabat saya kenapa begitu? Apa kata anjingnya? Ya Rasulullah, aku menggigit karena perintah Allah. Aku untuk menggigit sahabat tersebut. Kenapa? Itu sahabat yang saya gigit, dia telah telah mencaci sahabatku yang bernama Abu Bakar. Akhirnya ditanya, betul kau kata anjing ini, kau menjadi sahabat Abu Bakar? Diam saja, malu lagi nih Pak. Di depan anjing pula lawannya, ada Rasulullah begitu, lalu dia malu. Tapi Bapak jangan negatif. Ini sahabat bagaimana? Abu Bakar kok dicaci? Ini contoh bahwasanya perilaku sahabat itu mahfud, terjaga. Kalau para nabi maksum, nggak melaksanakan dosa. Kalau para sahabat melaksanakan dosa, tapi tertuntaskan ketika di dunia. Begitu beliau berbuat salah, Allah tegurlah. Peristiwa anjing di zaman para sahabat. Akhirnya Nabi pun ketika itu udah biarkan saja nih, ini anjing bukan sembarang anjing, itu dibiarkan. Akhirnya anjingnya pun pergi meninggalkan para sahabat. Illa kal baharsin, kecuali anjing yang untuk menjaga, maka tidak diambil amalan orang tersebut karena ada maslahat. Masya Allah, luar biasanya dalam Islam ini harta itu dijaga. Harta dilindungi, kehormatan dilindungi, otak dilindungi. Ya, ada dalam hadis menyebutkan man qutila duna irdi fahuwa syahid. Barang siapa terbunuh karena membela kehormatannya, maka matinya mati syahid. Jadi kalau kita punya istri Pak, istri kita kehormatannya diganggu oleh orang jahat, amin kan itu. Andai kata kita beradu fisik atau kita membela kehormatannya kok mati, maka dalam Islam namanya mati syahid, membela kehormatan, bukan membela golongan ya. Kalau membela golongan, bela asobia, dia salah tapi dibela, sudah jelas salah dibela, namanya bukan syahid tapi sangit, karena itu membela orang yang salah, membela kelompok, membela suku, membela ras. Salah dibela, tapi kalau dia benar dibela, itu namanya mujahid. Bapak menjadi seorang pahlawan, benar dibela, bagus. Salah jangan dibela. Yang kedua, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa terbunuh sebab membela hartanya, maka dihitung matinya mati syahid. Maka termasuk harta itu apa? Kebun, sawit, itu harta kita. Karet, itu harta kita. Tuku, itu harta kita. Jangan dibalik, itu dunia kan. Itu dunia gitu. Ini salah satu kepahaman yang sangat dangkal. Dunia ini memang Allah ciptakan untuk manusia yang hidup. Tapi kalau dunia ini kita nggak miliki, ya kita nggak bisa hidup. Orang haji pakai dunia, pakai uang. Nggak punya uang nggak bisa haji. Maka dalam Islam itu dunia, harta, kemewahan itu dilindungi untuk apa? Untuk ibadah.
Yang ketiga, man qutila duna dinihi bahwa syahid. Sudah jelas barang siapa terbunuh karena membela agamanya, makanya mati syahid. Sudah jelas. Membela agama, membela syiar, membela ulama, membela kehormatan masjid, termasuk mati syahid. Maka diantaranya adalah mimma allamakumullah. Mimma dari apa? Allama yang mengajarkan kum kepada kalian Allah. Ini yakni min adabi shaid, dari tata cara peradaban berburu. Ini Pak, perhatikan baik-baik. Fakulu mimma amsakna alaikum. Fakulu maka makanlah kalian. Allah menyuruh, makanlah kalian. Boleh itu. Mimma dari apa? Amsakna, yang mereka tangkap. Siapa mereka? Kalbun. Ada anjing menangkap hewan, dapat hewan, kata Allah, fakulu mimma amsakna. Kamu makan itu. Jika ada orang ragu, Pak, ragu. Ini yang nangkap anjing pula, anjingnya berenang di sekolah tuh. Kayak mana ini kan? Berarti dia belum baca Al-Quran. Al-Quran mengatakan fakulu mimma amsakna. Kamu makan itu hewan yang sudah ditahan oleh anjing tadi. Boleh, Pak. Jangan Bapak kaget loh. Pak Ustaz, itu kan air liurnya najis mughalladzah. Najis mughalladzah. Air liurnya najis mughalladzah. Kenapa ketika dia nangkap kok menjadi halal? Kok menjadi tidak najis mughalladzah? Anjing yang sudah belajar dengan anjing yang sebelum belajar itu pangkatnya beda. Kalau anjing yang belum belajar najis mughalladzah, kalau dia jenis anjing yang sudah belajar untuk berburu, dimaafkan oleh Allah sebab dia sudah naik derajat. Namanya ma'fu anhu, dimaafkan. Jadi dalam fikih ada istilah najis mughalladzah, najis mutawassito, ada najis mukhaffafa, ada najis ma'fu anhu. 4 ya. Dulu kita kan belajar cuma 3. Najis mughalladzah, anjing babi, bangkai anjing babi yang keluar dari perut keduanya. Mutawassito itu ada 10. Darah, nanah, muntah-muntahan, kencing, kotoran, khamar, bangkai dan sebagainya. Najis mukhaffafa, air kencingnya anak laki-laki yang belum 2 tahun, yang belum mengkonsumsi kecuali ASI, kencingnya mukhaffafa, ringan. Yang keempat, najis ma'fu anhu. Apa itu Pak Ustaz? Ma'fu anhu, dimaafkan. Contohnya apa? Bapak kalau umpamanya masak, potong kambing, potong sapi, potong lembu, dicuci Pak, bersih. Habis motong, cuci bersih. Di sop, masukkan di kuali, di sop dia. Ternyata pas mengaduk, makan di mangkok, dikupas loh, masih ada darahnya. Atau pas dikacau begini, timbul dia. Kata kawan itu, ini kambing apa kapulaga? Kapulaga ini, tai kambing ini katanya. Ikhtilaf 2 orang ini. Kapulaga, tai kambing katanya. Coba tes dulu, diambil sama dia. Makan tai kambing katanya. Tai kambing kayak mana nih? Bagaimana ini katanya? Tai kambing ini Pak. Ini sopnya bagaimana nih? Kau bertanggung jawab, bertengkar ini. Karena ini punya kejadian nyata. Saya pernah Jakarta, ketika itu dimasak, istilah dapur itu orang itu hampir berantem. Untung ada saya di situ. Ini tai kambing, ini enggak, ini apa nih kapulaga, diambil kan, akan tai kambingnya, gimana? Sudah masuk ke situ. Hukumnya ma'fu anhu. Apa tuh ma'fu anhu? Dimaafkan. Apa sebab? Pas dicuci tak keluar tai kambingnya ini Pak. Pas dibasuh, pas dicuci, pakai apa namanya ini pancuran dibuka, digosok, ambil lagi taruh sini, kocok lagi, taruh sini. Sudah bersih nggak ada. Ternyata nyelip. Di daging yang itu nyelip lengket begitu. Oleh mata tak nampak. Pas begitu dimasukkan di kuali, direbus baru nampak dia ke atasnya. 1, 2, bukan sekedar apa namanya itu apa namanya tadi saya bilang buah pala. Kapulaga ya, bukan kapulaga ini Pak, bukan kapulaga. Memang kotoran kambing. Ini namanya najis ma'fu anhu, dimaafkan darinya. Maka boleh Bapak itu minum kuahnya, jangan tengkar, ambil kuahnya, ambil dagingnya, sudah dimaafkan oleh syariat karena sulitnya menghilangkan pada waktu mencuci. Tapi jangan pula
sengaja ditempelkan, daging banyak, ambil telek kambing ditempelkan begini, maafuan buah, namanya bukan maafuan. Maafuan kenapa? Sengaja. Ada lagi contoh, Pak. Bapak makan mangga di Tenotobo itu, kan banyak mangga kuning-kuning itu kan. Nah, diambilnya mangga. Tengok, mantap kali ya, bening. Nggak ada busuknya. Pas dikupas begini loh, hitam-hitam mula, Pak. Nggak nampak ulatnya. Potong, nampak hitam, tapi nggak nampak ulatnya. Pas dimakan, ada ulatnya. Gimana nih? Giling saja, Pak. Makan besar. Kenapa? Najisnya maafuan dia. Dimaafkan dalam syariat. Apa sebab? Sebab nggak terdeteksi oleh mata di saat dia membelahnya. Tapi kalau bapak sudah potong begini, nampak ulat-ulatnya, kumpulkan di piring begitu, ambil lagi, kumpulkan di piring, nah, makan mangga, makan ulat lagi, makan mangga, makan lain, namanya nggak dimaafuan dulu. Apa sebab? Sudah jelas ulatnya tadi. Jadi 4 ya, mughaladzah, mutawasithah, najis mukhafafah, dan ma'fu anhu. Maka anjing ini yang sifatnya adalah mughaladzah, ketika sudah belajar, ketika sudah terajari, naik levelnya. Cengkraman tersebut, bukan anjingnya ini, Pak. Hasil dia mencengkram, hasil dia berburu, hasil dia itu berusaha, Allah mengatakan fakulu, kamu makan. Mimma amsakna, dari apa yang ditahan oleh dia, alaikum atas kalian. Maknanya bagaimana? Maknanya boleh kita makan walaupun itu hasil daripada hewan yang najis mughalladh. Sampai sini jelas kira-kira. Baik, barangkali ada pertanyaan. Hah? Sama hewan ini, kita ini masuk ke sini. Kalau orangnya bersentuhan dengan tersebut najis mughalladh. Tapi kalau hewan yang dia buru, itu namanya ma'fu anhu, dimaafkan atasnya, dimaafkan darinya. Iya, kalau anjingnya tersebut tetap najis mughalladh. Kita pemilik anjing, ini ada anjing yang terlatih, kita sama dia itu najis mughalladh. Yang dimaafkan itu anjingnya dengan hewan yang diburu. Sama Pak dengan terasi, belacan. Bapak tahu belacan? Belacan. Belacan itu dalam kitab sudah dibahas oleh Imam Romli. Belacan itu kan dari hewan-hewan yang nggak jelas, dari laut, kotoran hewan, segala macam itu kan banyak hewan-hewan yang nggak jelas itu. Katakanlah itu kotoran hewan dari laut, belacan. Belacan itu kan bau itu. Itu bagaimana Pak Ustaz? Dalam kitab Nihayatul Zain disebutkan di situ, tempat Imam Romli, dimaafkan untuk dimakan, tapi nggak dimaafu dalam pakaian. Jadi kalau sambal belacan, kita makan sambal belacan, kita makan, hukumnya dimaafu. Tapi kalau kena baju, Bapak sholat, hukumnya najis. Ini bukan kata saya, kata Imam Romli. Dalam kitab Nihayatul Zain disebutkan seperti itu. Sama dengan anjing tadi itu, untuk hewan yang dia tangkap, ya dimaafuan. Tapi untuk kita, jangan dipegang ini, maafuan, kenapa? Nggak ada darurat di situ. Kalau untuk hewan, dia harus mencengkram, karena darurat, harus ditangkap. Kalau kita ngapain nangkap anjing tersebut? Sama. Kalau kita pemilik anjing tersebut, kita bersentuhan dengan air liurnya, bersentuhan dengan bulunya, kita basah, dia kering, sama. Kalau kering sama kering, tak masalah. Anjingnya bulunya kering, kakinya kering, kaki awak kering, tangan kering, bersentuhan begini laga. Ini kaki anjing, ini tangan kita, sama-sama kering, nggak najis mughalladh. Bulunya kering, tangan kita kering, itu begini, tak masalah. Maksudnya nggak najis mughalladh. Tapi kalau satu di antara keduanya basah, anjingnya basah, awak kering, mughalladh. Atau sebaliknya. Silakan. Ya. Ada sakit, iya, ini bagus pertanyaan. Satu dulu aja, nanti jawab lagi. Satu dulu ya. Yang pertama Pak Ustaz, pertanyaan ini mantap ini. Ada orang sakit,
HB-nya rendah. Kalau dia minum sop anjing, hormonnya naik, dia sehat, begitu kan? Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Ada orang sakit, obatnya si sop anjing. Pertanyaan ini, itu petunjuk medisnya siapa? Kalau dokter yang fakar, dia menyimpulkan seperti itu atau memberikan arahan seperti ini akan sembuh kalau minum sop anjing. Umpama ada dokter spesialis yang ahli hibro, memang dia sudah pakar mengenai hal itu. Ini ada Paul, ada pendapat masih diperbolehkan asalkan satu, yang beri saran adalah ahlinya, dokter memang ahlinya. Yang kedua, tidak ada lagi obat kecuali itu. Nggak ada lagi obat, kata dokternya. Ini nggak ada nih Pak, ini kalau lama-lama mati nanti. Obatnya cuma ini saja. Tapi kata ahli, dokter yang ahli ya, nah itu masih namanya ad-daruratu tubihul mahdurat. Perkara kalau darurat yang haram nggak menjadi haram, artinya diperbolehkan. Cuma satu, yang nyuruh adalah ahli betul-betul pengobatan spesial mengenai itu. Terus kita kira-kira aja nih, ini kira-kira minum anjing ini semua, nggak boleh. Memang sembuh. Yang kedua, kita harus yakin dengan hadis. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan obat pada benda-benda yang najis. Allah Subhanahu. Sekarang yang menyembuhkan siapa? Yang nggak mempan, sudah terbukti. Bapak sendiri yang melihat. Asli, sembuh dia. Nah, kalau memang sudah sembuh, namanya fikih Pak. Fikih itu pakai kaidah. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu memperbolehkan perkara yang dilarang. Anjing kan dilarang, babi kan dilarang. Tapi kalau darurat, boleh dimakan secukupnya. Cukup satu mangkok. Jangan cukup satu mangkok, Bapak 5 mangkok, nggak boleh. Tapi ingat ya, tidak ada lagi obat kecuali itu. Kalau masih ada obat lagi selain anjing, hukumnya haram. Hukumnya haram. Yang kedua, yang kita yakini kita sebagai orang Islam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan obat pada benda-benda yang najis. Tidak yang maksudnya apa? Bapak jangan terlalu yakin dengan asbab. Siapa yang menghidupkan kita? Allah. Siapa yang mematikan kita? Allah. Siapa yang membuat penyakit? Siapa yang menghilangkan penyakit? Allah. Sudah, kita pasrah. Jangan nanti kita pas makan anjing pula mati pula, kan bagaimana itu? Di tengah-tengah minum anjing pula mati, kan masakan. Apa tadi yang kedua? Iya Pak Ustadz, ini kita ada perlunya apa? Pelihara anjing. Untuk apa? Jaga rumah. Anjingnya itu masuk ke dalam rumah. Itu bagaimana? Apakah harus sama apa nggak sama? Yang disama itu adalah hal-hal yang kita bawa untuk sholat. Baju kita, badan kita, musola kita. Untuk sholat itu wajib disama. Karena baju, badan, tempat adalah syarat untuk kita beribadah sholat. Kalau emperan atau rumah dalam itu yang bukan untuk sholat, nggak wajib. Tapi kalau seandainya itu basah dan terjadi di situ mughaladzah, banyak sekali benda-benda yang menjadi najis, ya hukumnya wajib untuk disucikan. Namun pada umumnya yang harus suci daripada najis adalah badan, pakaian, dan tempat sholat, itu yang wajib. Yang lain itu hukumnya adalah sunnah. Kecuali kalau najis tersebut memang menjadi menempel pada badan kita Pak. Hukumnya wajib disucikan. Badan kita ini nggak boleh terkena dan nempel 24 jam benda-benda yang najis. Contohlah, ini baju saya. Di sini ada kotoran. Ini ada kotoran. Saya bawa, ada nggak boleh. Walaupun saya nggak ibadah sholat. Dawam, orang yang senantiasa membawa najis, itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh.
Tapi kalau seandainya anjing tersebut kering, anjingnya kering, tempatnya kering, lantainya kering, dia masuk, tak masalah. Seperti tadi Bapak tadi itu, anjingnya kering, badannya kering, tempatnya kering, masuk tak masalah. Maksudnya nggak masalah, tidak nanti sembuh Allah. Ulangi, silakan Pak. Bapak yang tua dulu. Ya, Bapak dulu. Penyu. Nah, kenapa? Pak Ustadz, penyu kok bisa haram? Kenapa telurnya halal? Ini pertanyaan bagus juga. Penyu itu dalam bahasa Arab namanya sulhufa. Shod, lam, ha, fa, hamzah. Sulhufa'u. Namanya penyu. Penyu itu adalah amfibi. Hewan yang bisa di air, hewan yang bisa di darat. Bahkan aktivitasnya bisa di air, aktivitasnya bisa di darat. Kalau kawin di air, keluarnya di darat. Beranaknya di mana? Di daratan. Nah, pertanyaan Pak Ustadz, kenapa telur itu keluar daripada penyu yang hukumnya haram, kok telurnya suci? Jawabannya, ini fatwa Imam Syafi'i, semua telur itu, semua telur hukumnya suci. Penyu haram, tapi tak najis. Ingat Pak, ini kaidahnya. Kucing haram, tapi tak najis, dia suci. Tapi yang kalimatnya baik-baik, ini masih salah paham. Kucing hukumnya haram apa halal? Kucing haram apa halal? Haram. Suci apa najis? Suci. Tapi suci Pak Ustadz, kok haram? Bingung ini, bingung nggak? Saya ulang lagi, karena Bapak tanyanya rumit. Saya pahamkan dengan kalimat ini biar Bapak paham. Saya katakan, harimau, buaya, haram apa halal? Bapak dulu. Harimau, singa, monyet, buaya, halal apa haram? Semua jamaah, halal apa haram? Haram. Najis apa suci? Suci. Kalau masih hidup. Kucing hidup suci. Bapak sholat, Allahu Akbar, ada kucing di sini. Sholat, sah. Bapak sholat di atas buaya. Ini ada buaya 10. Allahu Akbar atas buaya. Walaupun basah, sah hukumnya. Bapak nginong buaya. Allahu Akbar nginong buaya sholat. Hukumnya sah. Bapak nginong harimau. Anak-anak harimau digendong semua. Hukumnya suci. Kalau masih hidup. Kalau sudah mati, bangkai, najis. Najis. Nah, di sini ada dua rumus. Tidak semua benda yang suci hukumnya halal. Tidak semua yang haram hasilnya adalah najis. Contoh, telur buaya, telur cecak, telur ular, telur kura-kura. Semua telur hukumnya suci. Kenapa? Karena satu, tidak bernyawa. Telurnya itu nggak bernyawa. Yang kedua, dia bukan darah, bukan nanah, bukan bangkai, bukan kotoran, bukan kencing. Apa itu telur? Dan dalam medis, ilmu kedokteran, telur dari buaya, telur dari penyu, telur dari cecak, telur dari ular, telur hewan-hewan yang dalam air atau daratan itu tidak mengandung racun. Nggak mengandung racun, nggak membahayakan kepada kesehatan, nggak membahayakan kepada otak, nggak membahayakan kepada badan, maka ini kembali kepada apa? Dia hukumnya suci. Maka fatwa Imam Syafi'i, semua telur hukumnya suci dan halal. Boleh dimakan. Asalkan jangan telur anjing itu lah. Kalau telur anjing nggak boleh. Pak Ustadz, ini ada anjing, petelur dia Pak Ustadz. Macam telur bebek katanya. Dari mana nih? Dari anjing. Nggak boleh. Walaupun umpama ini macam ayam keluarnya itu, telurnya dari anjing tak boleh. Dari babi Pak Ustadz tak bisa. Tapi kalau ini ada buaya, ada namanya itu
kura-kura atau ada penyu atau ada cecak, telurnya itu bagaimana hukumnya? Halal. Penyu itu di laut atau yang di sungai, telurnya itu boleh. Kepiting kelapa hukumnya amfibi. Dia aktivitas di darat, pohon kelapa bisa. Aktivitas di air juga bisa. Maka disimpulkan kepiting kelapa itu adalah amfibi, hukumnya adalah haram. Iya, definisinya begini dalam fikih. Bihaisu yastakirru fil bari wal bahri bahwa amfibi. Dengan sekiranya dia tenang di darat dan tenang di laut, maka hewan ini namanya amfibi. Kalau ada hewan di air tenang gitu, yastakirru, tenang ya, nyaman. Di darat juga nyaman gitu. Nah, itu hukumnya amfibi, hukumnya haram. Seperti apa? Buaya, seperti apa? Biawak, seperti apa? Kodok, seperti apa? Penyu. Nah, itu hewan-hewan di daratan tenang ya. Tapi di air tenang juga. Namanya amfibi. Nah, sekarang saya tanya kepada Bapak, itu apa namanya tadi itu apa namanya? Kepiting yang katanya kepiting kelapa itu di darat tenang apa enggak tenang? Tenang, nyaman dia. Bisa makan, bisa bertelur, bisa kawin di situ dia. Amfibi ya. Amfibi. Hah? Haram. Haram ini. Kalau kita kaitkan dengan picit ya haram. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, habis waktunya. Ikan belut di darat kuat, ikan lele kuat, cuman dia nggak tenang, nggak nyaman. Walaupun ikan lele di darat bisa hidup, tapi dia nggak nyaman. Ikan belut hidup juga di darat, cuman dia nggak nyaman, maka bukan amfibi. Semua hewan yang tidak nyaman, maka bukan termasuk amfibi. Sekian kajian pada malam hari ini. Mari sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya majlis ini majlis barokah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.